Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dan teman saya Anissa Najwa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cerita hikayat yang berjudul Kerajaan Laut Biru Safir. Pada zaman dahulu kala, ketika dunia masih muda dan angin belum mengenal arah, hiduplah sebuah kerajaan laut biru safir. Rajanya Baginda Maharaja Samudra, dikenal bijaksana dan adil, sehingga segala makhluk laut hidup dalam kedamaian. Di kerajaan itu tinggal pula putrinya, Putri Mayangsari, yang kecantikannya termasyhur hingga ke teluk nan jauh. Rambutnya hitam berkilau seperti permukaan laut saat malam bulan purnama, dan suaranya mampu menenangkan badai. Namun ketentraman itu berubah ketika muncul seekor naga laut bernama Nalaguntur, makhluk purba yang telah lama tertidur di palung terdalam. Bangkitnya naga itu membuat ombak mengamuk dan banyak biota laut melarikan diri ketakutan. Maharaja Samudra mengumpulkan saluran panglima laut, tetapi tidak seorang pun berhasil mengalahkan naga itu. Maka Putri Mayangsari menghadap ayahanda dan berkata, "Ayahanda, izinkanlah hamba turun ke palung selam. Setelah hamba dengar bahwa naga itu bukanlah makhluk jahat, melainkan penjaga kuno yang kehilangan permata pusakanya." Maharaja Samudra awalnya menolak, tetapi akhirnya luluh oleh keberanian putrinya. Dengan ditemani ikan pari perak setianya, Putri Mayangsari turun ke palung terdalam, tempat pusaran air berputar tanpa henti. Di sana ia menemukan Nalaguntur menetap. Rupanya, permata bernama mata laut, sumber kekuatan sang naga, hilang dicuri oleh perompak laut dari permukaan. Tanpa permata itu, sang naga menjadi liar dan tak mampu mengendalikan kekuatannya. Putri Mayangsari berjanji membantu dengan kecerdikan dan keberaniannya. Ia menelusuri jejak para perompak hingga akhirnya mendapatkan kembali mata laut dari kapal karam yang terperangkap dalam pusaran arus. Ketika permata itu dikembalikan, Nalaguntur berubah menjadi makhluk yang lembut. Ia bersumpah akan mengabdi kepada kerajaan. Sekembalinya Putri Mayangsari ke istana, Maharaja Samudra menyambutnya dengan penuh bangga. Sejak saat itu, kerajaan Laut Biru Safir hidup kembali dalam kedamaian. Ombak menjadi tenang, ikan-ikan menari setiap pagi, dan nama Putri Mayangsari dikenang sepanjang masa sebagai penyelamat samudra. Apakah terdapat bahasa yang tidak lazim? Ya, ada, karena teks tersebut termasuk hikayat. Maka bahasanya banyak memakai bahasa Melayu lama atau arkais yang sekarang jarang digunakan. 2. Menarik atau tidak hikayat tersebut? Sangat menarik, karena tokoh yang kuat dan berkarakter jelas, latar kerajaan dan laut yang eksotis, nilai moral dan pesan kehidupan, bahasa yang puitis dan klasik. 3. Apakah mudah dipahami bahasa dalam cerita? Bahasa dalam cerita agak sulit dipahami karena menggunakan bahasa Melayu klasik, banyak kalimat panjang dan berulang, ungkapan yang formal, dan gaya bahasa yang puitis. Unsur intrinsik dari sebuah hikayat tersebut. 1. Tokoh. Tokoh terdiri atas Putri Mayangsari, Maharaja Samudra, Nalaguntur, dan makhluk laut lain. Penokohan. Putri Mayangsari berwatak berani dan bijaksana. Maharaja Samudra berwatak bijak dan penyayang. Sedangkan Nalaguntur awalnya liar kemudian baik. Alur yang digunakan dalam cerita tersebut adalah alur mati. Dan latar tempat adalah dasar laut, palung, istana, laut. Latar waktu, zaman dahulu. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketika serba tahu. Dan gaya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa kuno. Amanat dari cerita ini adalah pemimpin yang bijaksana harus mendahulukan kebaikan rakyat daripada ambisi pribadi, karena kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.